نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك من الخير كل عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كل عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم اجعل ما تعلمنا في هذه الليلة حجة لنا ولا علينا أما بعد. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan baca kitab Matan Ghayat Takrib dalam fikih Syafi'i, masuk ke perkataan muallif rahimahullah taala, wa idza rama ar-rajulu zawjatahu bizina fa alayhi haddul qadhab. Jika seorang suami menuduh istrinya berzina, maka dia akan kena hukum qadhab. Hukum qadhab. Illa yuqima al-bayyinata aw yula'an. Kecuali kalau si suami itu mendatangkan bukti. Kalau tidak ada bukti, maka mereka nanti akan saling melaknat. Namanya mula'anah. Mereka akan saling melaknat. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 4, walladzina yarmuna al-muhsanat. Siapa saja yang menuduh wanita yang baik-baik berzina, thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada, kemudian tidak mendatangkan 4 orang saksi yang melihat langsung perzinahan itu, fajliduhum samanina jaldatan, maka yang menuduh ini baik itu suami atau orang lain, maka cambuklah dia 80 kali. Ini kalau menuduh orang berzina atau selingkuh atau apa sementara tidak ada bukti, maka dicambuk 80 kali. Wala taqbalu lahum syahadatan abada, dan jangan menerima persaksian dari dia selama-lamanya. Wa ulaika humul fasiqun, dan mereka lah orang-orang yang fasik. Dan di sini harus ada bukti, ya. Bukti ada 4 orang yang langsung melihat perzinahan tersebut. Nah, barulah bisa diterima. Sebagaimana hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Sa'ad bin Ubadah, qala ya Rasulullah inni wajadtu ma'amra'ati rajulan. Ya Rasulullah, saya mendapati istri saya ini bersama seorang laki-laki. Umhiluhu hatta ata bi arba'ati syuhada. Apakah saya biarkan sampai saya harus mendatangkan 4 orang saksi yang melihat itu? Maka Nabi SAW menjawab, qala na'am, iya, harus ada 4 orang saksi. Karena ini kehormatan seorang wanita juga ini sangat dijaga dalam Islam, sehingga tidak boleh menuduh wanita muslimah yang baik-baik berzina tanpa ada bukti. Kalau yang menuduh tidak dapat mendatangkan 4 orang bukti, maka dia yang nuduh ini, walaupun mungkin bisa jadi dia benar, bisa jadi dia benar mungkin, tapi saksinya kurang, cuma 2 orang misalnya, tidak bisa mendatangkan 4, maka yang menuduh ini tetap dihukum cambuk 80 kali. Kemudian berkata di sini Ibnu Humam rahimahullah taala menerangkan bahwasanya karena persyaratannya ketat, ini harus mendatangkan 4 orang saksi yang melihat perzinahan itu langsung. Beliau mengatakan, amma inna fihi tahqiqu ma'na sitr. Supaya apa? Supaya kita berhati-hati untuk menuduh dan berusaha untuk menutupi aib saudara kita. Fali'anna syai' kullama kathara syurutuhu qalla wujuduhu. Karena sesuatu ketika syarat-syaratnya itu semakin banyak, maka pasti hukuman itu akan
jarang untuk diterapkan karena syaratnya ketat. Oleh karena itu namanya hukum rajam. Hukum rajam bagi wanita atau laki-laki yang berzina setelah dia menikah, sudah pernah menikah, itu sangat jarang. Karena harus mendatangkan 4 orang saksi, dan ini berat. Nah, gimana misalnya lihat istri, naudzubillah min dzalik, istrinya berzina, kemudian dia panggil 4 orang laki-laki, ayo sini lihat. Kan berat juga, malu juga. فإن وجوده إذا توقف على أربعة ليس كوجوده إذا توقف على اثنين منها. Dan hukum seperti ini tidak bisa diterapkan kecuali harus mendatangkan 4 orang saksi. Adapun 2 orang saja maka tidak bisa. Atau cara yang kedua, si wanitanya yang mengaku. Tidak ada bukti tapi si wanita yang mengaku, maka di sini dia kena hukum rajam. Dan ini adalah tugas dari aparat. Fayaqulu indal hakim fil jami' al mimbar fi jama'atin minan nas. Gimana caranya orang misalnya tidak ada bukti si suaminya, kemudian dia sudah marah sekali, akhirnya dia disuruh saling laknat di sini oleh hakim. Kemudian hakim mengatakan nanti di masjid jami', ya, di atas mimbar di hadapan orang banyak, asyhadu billah innani laminas shadiqin fima ramaitu bihi zawjati fulana minaz zina. Saya bersaksi, disuruh si lakinya berkata, saya bersaksi dengan nama Allah, saya jujur atas tuduhan saya kepada istri saya, disebut nama istrinya ini kan, atas tuduhan berzina. Wa inna hadzal walad minaz zina wa laysa minni. Dan anak yang nanti lahir dari hasil zina ini bukan anak saya. Nah, dia ucapkan ini empat kali, si cowok ini, si suami ini, laki-laki yang nuduh. Dan menuduh istri berzina tidak mesti harus mengatakan apa dia berzina. Contohnya misalnya dia kerja di Malaysia 4 tahun, tiba-tiba istrinya hamil besar padahal dia tidak pernah pulang, maka di sini juga boleh dia kalau istrinya tidak ngaku, boleh dia datang ke hakim dan bersumpah, saya bersumpah dengan nama Allah, ini anak hasil zina dan bukan anak saya, 4 kali. Wa yaqulu fil marra al-khamisah ba'da an ya'idhuhu al-hakim, kemudian pada kesempatan yang kelima, pada kali yang kelima setelah dinasihati oleh hakim, dia mengucapkan wa alayya la'natullah in kuntu minal kadhibin. Laknat Allah bagi saya kalau saya berdusta. Ini yang kelima. Laknat Allah, kata si suami itu, bagi saya kalau saya berdusta. Ini sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nur ayat 6 sampai 9, walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada. Siapa saja yang menuduh istrinya berzina dan tidak punya bukti, illa anfusuhum, kecuali dirinya sendiri. Fa syahadatu ahadihim arba'u syahadatin billahi innahu laminas shadiqin. Maka persaksian salah seorang mereka, suaminya ini adalah 4 persaksian dengan nama Allah bahwasanya dia termasuk orang-orang yang jujur. Wal khamisatu al-la'natullahi 'alaihim kana minal kadhibin. Dan yang kelima adalah laknat Allah bagi dia si suami ini kalau dia bohong. Wa yadra'u 'anha al-'adzab an tashhada 4 syahadatin billahi innahu la minal kadhibin. Kemudian si istri bagaimana supaya dia tidak kena hukum rajam? Dia juga bersumpah dengan nama Allah sebanyak 4 kali bahwasanya suaminya ini berbohong. Assalamualaikum. Demi Allah, suami saya ini bohong atas tuduhannya itu. Demi Allah, suami saya bohong selama berapa? 4 kali. Wal khamisata an ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqin. Dan yang kelima, dia mengatakan kemurkaan Allah kepada saya kalau ternyata suami saya itu benar. Kemurkaan Allah kepada saya kalau suami saya itu benar. Kalau si suami tadi yang kelimanya dia bilang laknat Allah kepada saya kalau saya bohong. Kalau istrinya yang kelima dia mengatakan kemurkaan Allah kepada saya kalau ternyata suami saya yang benar, saya yang berdusta. Kenapa ini si suami laknat dan si istri kemurkaan? Karena namanya ghadab itu lebih besar daripada laknat. Kenapa? Karena di sini
wanita pada dasarnya suka berbohong dan tidak takut berbohong walaupun itu atas nama Allah, sehingga ghadab dipakai, kemurkaan Allah. Dan ini kemurkaan Allah itu lebih besar dosanya daripada sekadar laknat. Kalau suami cukup laknat saja, tapi kalau istri ghadab, kemurkaan Allah bagi saya kalau ternyata suami saya ini dia berbohong. Wa yata'allaqu bi li'ani khamsatul ahkam. Kemudian setelah ini laknat itu terjadi, saling melaknat itu terjadi, itu ada 5 hal di sini akan berlaku. Yang pertama sukutul had anhu, maka kedua-duanya itu tidak ada yang dihukum. Suaminya tidak dihukum cambuk 80 kali karena dia sudah bersumpah dengan nama Allah tadi 5 kali. Si istrinya juga kalau dia tidak ngaku bersumpah juga dengan nama Allah, maka si istrinya tidak dirajam, hukum rajam. Wa wujubul had alaiha, sukutul had anhu, wujubul had alaiha. Dan kalau ternyata istrinya ini ngaku misalnya, atau ternyata si suaminya itu sudah bisa mendatangkan 4 orang saksi. Kalau sudah 4 orang saksi tidak bisa dia berbohong lagi, ya. Jadi saling melaknat itu kalau si suami tidak bisa mendatangkan saksi, itu baru dia saling melaknat. Tapi kalau sudah 4 orang saksi dia bawa, maka si istrinya ini harus dihukum rajam dalam Islam, hukum mati, ya. Wa zawalul firash, kemudian sudah pisah, tidak ada status suami istri lagi. Wa nafyul walad, dan si anak itu nanti dinisbatkan ke ibunya. Anak itu yang lahir nanti dinisbatkan ke ibunya, bukan ke bapaknya. Wa tahrim ilal abad, dan haram 2 pasangan ini untuk menjadi suami lagi sampai hari kiamat, tidak bisa lagi kalau ada yang seperti ini. Imam Baihaqi meriwayatkan dalam Sunan Al-Kubra, anna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala fil mutala'inaini idza tala'ana. Qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menetapkan kalau 2 orang sudah saling melaknat, itu suami istri sudah saling melaknat, qala yufarraqu bainahuma wa la yajtami'ani abadan, maka keduanya harus dipisah dan tidak bisa jadi suami istri lagi selama-lamanya. Tidak bisa menjadi suami istri lagi selama-lamanya. Kemudian dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna rajulan rama imra'atahu. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya ada seorang yang menuduh istrinya berzina. Fantafa min waladiha fi zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka si anak itu dinisbatkan ke ibunya bukan ke bapaknya. Fa amara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatala'ana kama qala Allah ta'ala. Kemudian karena si suaminya tidak bisa mendatangkan bukti, istrinya juga tetap bertahan tidak mengaku, maka Rasulullah SAW menyuruh 2 orang ini saling melaknat. Summa qada bil walad lil mar'ah wa farraqa bainal mutala'inain. Kemudian Nabi SAW ini menisbatkan anak itu yang akan lahir dari si perempuan, hasil zinanya dengan laki-laki yang lain, ini untuk si perempuan dinisbatkan ke ibunya, ke perempuan itu. Kemudian Nabi SAW memisahkan antara 2 orang yang saling melaknat tersebut. Alhamdulillah min. Nah, artinya di zaman dahulu saja terjadi yang seperti itu, apalagi di zaman kita ini, zaman selingkuh, zaman ya, pelakor, zaman janda pirang dan yang lain. Ini artinya potensi selingkuh di zaman ini sangat besar. Apalagi ada aplikasi di HP itu yang di sana ada aplikasi yang kita tahu di mana letak janda di kota kita atau di kampung kita, dan itu saling ya bisa saling berhubungan. Malam ini ada teman apa enggak katanya. Artinya sarana perzinahan itu sangat mudah sekali di zaman sekarang lewat HP. Dan ini tentunya kalau tidak kita mau sendiri, tentu banyak akan jatuh di sini. Padahal dalam Islam itu kalau suami istri itu sudah artinya sudah pernah menikah,
kemudian dia berzina, maka hukumnya adalah hukum rajam. Maka hukumnya adalah hukum mati. Jadi tidak main-main. Karena Islam sangat menjaga namanya kemurnian nasab. Ya, kalau di barat tuh diadakan sensus dari 10 pasangan suami istri, 9-nya itu ternyata anaknya itu bukan anak mereka berdua. Itu istrinya dengan laki-laki lain. Itu yang banyak, bukan murni dari suaminya. Ternyata anak ini bukan anak suaminya tapi anak dari laki-laki lain. Itu kalau di barat, karena mereka tidak punya agama. Ya, adapun kita di negeri timur ini jangan ikut-ikutan seperti mereka, karena mereka tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak punya agama. Nah. Dan pisah seperti ini namanya apakah termasuk tolak apa bagaimana? Nah, para ulama mengatakan pisah karena saling melaknat itu namanya fasakh. Fasakh itu ya pisah kalau bahasa kita, bukan cerai, bukan cerai. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah taala, kullu ma hukima fihi bil furqah wa lam yantaq biha az-zawj wa lam yaruddaha fa hadhihi furqatun la tusamma talaq. Imam Syafi'i mengatakan semua yang itu dipisahkan, artinya pasangan dipisahkan suami dan istri, dan di sana tidak ada ucapan suami untuk menceraikan, tidak juga untuk mengembalikan kepada kedua orang tuanya, maka perpisahan seperti ini bukan termasuk tolak atau cerai, tapi namanya fasakh, yaitu berpisah. Nah, cuma kalau sudah saling melaknati, maka hukum berpisah ini selama-lamanya. Dan kalau sudah pisah seperti ini, maka si perempuan ini sudah tidak dapat lagi tempat tinggal, ya, selama masa iddahnya. Kalau istri yang pisah, artinya cerai biasa, itu masih dia menyelesaikan masa iddah di rumah suaminya. Tapi kalau yang saling melaknat ini sudah boleh untuk dipersilakan langsung pulang. Ini sebagaimana hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada dua orang yang sudah saling melaknat, hisabukum 'ala Allah. Hisab kalian ini terserah kepada Allah. Ahadukum kadzib. Kenapa? Salah seorang dari kalian pasti ada yang berdusta. Pasti ada yang bohong. Karena sudah saling laknat, ada yang ngaku. Salah seorang dari kalian pasti bohong. La sabila laka 'alaiha. Qala mali, qala la mala laka. Tidak ada hubungan lagi kalian berdua. Kemudian in kunta sadaqta 'alaiha fa huwa bima istahlalta min farjiha wa in kunta kadzabta 'alaiha fa dzaka ab'adu laka. Bagaimana dengan mahar saya, kata si suaminya? Mahar atau mas kawin saya, bisa enggak saya ambil lagi? Maka Nabi mengatakan sudah tidak bisa lagi. Ya, sudah tidak bisa lagi. Nah, bagaimana sekarang kalau istri? Nah, kalau tadi suami menuduh istrinya berzina. Bagaimana kalau istri sekarang menuduh suaminya berzina? Gara-gara ada foto janda pirang di HP suaminya. Kamu sudah berzina ini. Maka berkata Imam Mawardi dalam kata beliau Al-Ahkam As-Sultaniyah halaman 287, wa idza qadhafatil mar'atu zawjaha huddat. Jika perempuan menuduh suaminya berzina, maka dia dihukum cambuk. Walam tula'an, dan tidak ada saling melaknat. Ini kalau istri yang menuduh suaminya berzina, maka istrinya ini tidak ada bukti, istrinya yang dicambuk, istrinya yang dicambuk, dan tidak ada saling melaknat. Yang saling melaknat itu kalau suaminya menuduh istrinya berzina, karena ini ada hubungannya dengan sperma laki-laki lain yang sudah masuk dalam rahim istrinya tersebut. A'udzubillahi min dzalik. Nah, kemudian kita masuk ke ahkam atau hukum iddah. Berkata Syekh rahimahullah taala, wal mu'taddatu 'ala darbain. Wanita yang menjalani masa iddah ada dua macam. Mutawaffa anha wa ghairu mutawaffa anha. Ada yang dia masa iddahnya karena ditinggal mati suaminya, ada yang tidak ditinggal mati suaminya. Wal mutawaffa anha in kanat hamilan fa iddatuha biwad'il hamal. Wanita yang ditinggal
mati suaminya, jika dia dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya adalah setelah melahirkan anaknya. Wanita yang dia tinggal mati suaminya dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya adalah setelah melahirkan. Sekarang suaminya meninggal, dia ternyata sudah kandungannya sudah 8 bulan, berapa hari? 9 bulan, sudah 9 bulan. Dekat-dekat mau melahirkan, suaminya meninggal. Nah, suaminya meninggal 4 hari setelah itu, 3 hari setelah itu, istrinya melahirkan. Nah, pertanyaan sekarang, setelah melahirkan, boleh nggak dia dilamar? Baru 4 hari suaminya meninggal. Boleh dia dilamar, yang penting dia sudah melahirkan. Tapi jangan langsung akad nikah, karena dia dalam masa masa nifas, ya. Tapi boleh nggak orang yang sedang nifas itu melakukan akad nikah, atau wanita yang sedang haid itu melakukan akad nikah? Boleh, cuma nggak boleh malam pertama dulu, nunggu selesai haid atau nifasnya dulu. Ini yang pertama. Yang sebagaimana firman Allah dalam surah Talaq ayat 4, wa ulatul ahmali ajalahunna ayyadhna hamlahun. Wanita-wanita yang hamil, maka masa iddahnya adalah sampai dia melahirkan. Wa in kanat hailan. Yang kedua, kalau wanita itu ditinggal mati suaminya, fa'iddatuha 4 ashhurin wa asyara. Maka iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Kalau dia ditinggal mati, janda ditinggal mati suaminya dan dia dalam keadaan tidak hamil. Kalau hamil tadi setelah melahirkan, kalau tidak hamil 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 234, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan. Dan orang-orang yang meninggal di antara kalian serta meninggalkan istri-istri, yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa asyara. Maka mereka menunggu sampai 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Itu kalau dia janda yang ditinggal mati suaminya sementara dia dalam keadaan tidak hamil. Maka berapa tadi? 4 bulan 10 hari. Yang kedua, wa ghairul mutawaffa anha in kanat hamilan fi iddatiha bi wad'il hamal. Yang kedua, istri yang dicerai oleh suaminya bukan karena suaminya meninggal, ya, cerai biasa oleh suaminya. Kalau dia ketika dicerai itu dia hamil, maka masa iddahnya biwad'il haml, sampai dia melahirkan. Dia dicerai oleh suaminya masih hidup, dicerai. Nah, 3 hari setelah dia cerai, dia melahirkan anak. Maka setelah itu boleh dilamar? Boleh. Kemudian wa in kanat hailan wa hiya min dhawatil haid. Nah, kalau dia dicerai suaminya, cerai biasa ini, suaminya masih hidup, dia dicerai dalam keadaan tidak hamil, dan dia masih statusnya haid, fa'iddatuha salasatu quru. Maka iddahnya adalah 3 kali quru, wahiyal abhar, yaitu 3 kali suci. Ini menurut pendapat ulama Syafi'i. Saya ulang, kalau istrinya dicerai, cerai biasa oleh suaminya, maka iddahnya
Kalau dia sedang melahirkan, iddahnya adalah setelah melahirkan. Tapi kalau dia dicerai oleh suaminya, suaminya masih hidup dan dia tidak dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya adalah 3 kali quru. 3 kali quru. Apa yang dimaksud 3 kali quru? Quru di sini. Sini khilaf para ulama. Ulama Syafi'iyah dan ulama Malikiyah mengatakan bahwasanya 3 kali quru itu maksudnya 3 kali suci. Masa iddahnya adalah 3 kali suci. Adapun ulama Hanafiyah dan ulama Hanabilah berpendapat bahwasanya quru itu adalah 3 kali quru itu maksudnya 3 kali haid. 3 kali haid. Ya sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Zainab, tajlisu ayyam aqra'iha. Wahai Zainab, kamu diam di hari-hari qurukmu. Artinya kamu tidak boleh sholat di hari-hari qurukmu. Hari-hari quruk di sini maksudnya adalah hari-hari haid. Hari-hari haid. Sehingga pendapat yang lebih kuat, iddah wanita yang dicerai suaminya, cerai biasa ini bukan ditinggal mati, dan dia tidak dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya adalah 3 kali haid. Kalau ulama Syafi'iyah tadi apa katanya? 3 kali suci. Tapi pendapat yang lebih kuat adalah 3 kali haid. Apa bedanya 3 kali haid dengan 3 kali suci? Mana yang lebih lama? Yang lebih lama adalah 3 kali suci. 3 kali suci itu lebih lama. Nah, sekarang kalau 3 kali haid gimana? Sekarang dicerai oleh suaminya. Setelah dicerai, dia haid pertama. Setelah haid pertama, suci. Setelah itu datang haid kedua. Setelah itu suci. Setelah itu datang haid ketiga. Nah, yang berpendapat 3 kali haid, berarti kalau dia sudah haid yang ketiga ini boleh dilamar. Walaupun belum suci. Kalau 3 kali haid. Tapi kalau 3 kali suci, setelah haid yang ketiga itu nunggu selesai haidnya dulu, baru setelah suci dari haid yang ketiga barulah boleh dilamar. Jadi kalau 3 kali suci itu lebih lama daripada 3 kali haid. Kalau 3 kali haid lebih cepat, artinya lebih cepat untuk bisa dilamar. Nah, itu bedanya. Okay? Dan di sini khilafnya memang sudah muktabar sekali, sudah dari dulu ini perbedaan pendapat ini, tapi ya yang paling banyak yang dipegang adalah 3 kali haid. 3 kali haid. Tapi kalau ada yang berpendapat 3 kali suci mungkin tidak masalah. Ini tidak apa-apa. Kemudian kata Syekh rahimahullah taala, wa in kanat saghiratan aw ayisatan. Kalau si wanita dia masih kecil, belum balik, ya. Dia belum balik sudah dicerai. Mungkin sudah dinikahkan sama orang tuanya sejak TK. Hanya jadi suami istri. Kemudian dia dicerai oleh suaminya. Atau dia Aisyah, wanita yang sudah menopause. Wanita yang sudah menopause. Menopause itu gimana? Sudah tidak haid lagi. Sama sekali tidak haid lagi. Itu namanya menopause. Kadang 50 tahun ke atas, kadang 60 tahun ke atas. Tapi ukuran tahun ini tidak mutlak ya. Karena ternyata ada wanita yang masih bisa hamil umur 50 tahun. Itu masih ada. Bahkan 60 tahun juga ada. Sehingga kalau masih dia haid atau masih dia hamil, berarti bukan menopause. Kalau menopause ini memang sudah sama sekali tidak haid lagi. Wanita yang masih kecil belum balik atau sudah menopause, fa'iddatuha 1 ashhur. Maka masa iddah mereka adalah 3 bulan. Masa iddah mereka adalah 3 bulan. Ini bagi wanita yang masih kecil atau wanita yang sudah menopause, sudah tidak haid lagi. Karena biasanya wanita masih kecil kan belum haid nih. Wanita yang masih kecil dia belum haid.
Sama dengan wanita yang sudah menopause, sudah tidak haid lagi, maka iddahnya adalah berapa? 3 bulan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Talaq ayat 4, "Wallai ya'isna minal mahid min nisaikum in irtabtum." Wanita-wanita yang sudah menopause, sudah tidak haid lagi dari istri-istri kalian dan kalian ragu-ragu, fa'iddatuhunna salasatu ashhur. Maka masa iddahnya adalah 3 bulan. Wallai lam yahid, dan ini juga untuk wanita-wanita yang belum haid. Wanita yang belum haid dicerai atau yang sudah menopause tidak haid lagi dicerai, maka masa iddahnya berapa? 3 bulan. 3 bulan. Bagaimana dengan wanita yang tidak haid, tiba-tiba dia tidak haid lagi? Berkata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, "Idza kana irtafa'a haidha lisababin yu'lamu annahu la ya'udu al-haid ilaiha." Jika tiba-tiba haidnya hilang. Jika tiba-tiba haidnya hilang karena satu sebab yang memang diketahui, ada sebabnya. Misalnya apa? Ayusta'sala rahimuha. Rahimnya sudah di steril, sudah diangkat. Artinya kalau sudah diangkat tidak mungkin haid, tidak mungkin akan hamil lagi. Karena kalau wanita masih haid berarti dia subur. Tapi kalau wanita sejak gadisnya tidak haid berarti dia kemungkinan 99% dia mandul. Karena haid itu menunjukkan dia rahimnya subur. Fahadihi kal Aisyah. Maka kata beliau, kalau wanita yang dia tiba-tiba tidak haid seperti itu, kemudian dicerai oleh suaminya misalnya, maka masa iddahnya seperti apa? Wanita yang sudah menopause, yaitu 3 bulan. 3 bulan. Tapi kalau haidnya tidak diketahui penyebabnya, kalau tadi kan ya seperti tadi rahimnya sudah diputus, atau gara-gara salah minum obat sehingga tidak haid sama sekali, maka kalau dia dicerai sama dengan menopause, yaitu 3 bulan. Masa iddahnya 3 bulan. Wa idza qata'a haiduha li ghairi 'aridin yu'raf. Tapi kalau tiba-tiba haidnya hilang tanpa sebab yang jelas, antam kota sanatan min qita'i haidiha, maka dia menunggu berapa? 1 tahun. Menunggu 1 tahun. Wa huwa madhhabul Malik wal Hanabilah wa qaul Syafi'i. Dan ini pendapat Imam Malikiyah, ulama Malikiyah, Hanabilah, dan salah satu pendapat dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ini kalau ada wanita tidak diketahui tiba-tiba tidak haid, maka kalau dia diceraikan oleh suaminya disuruh nunggu dulu berapa? Setahun, untuk memastikan tidak ada sperma suaminya yang akan tumbuh jadi bayi. Karena masa hamil wanita berapa bulan? 9 bulan. Nah, 9 bulan ditambah berapa bulan jadi setahun? Ditambah 3 bulan. Untuk kehati-hatian di sana. Karena ada juga orang yang hamilnya sampai setahun tuh ada. Jadi untuk kehati-hatian disuruh nunggu 1 tahun. Oh, kalau sudah 1 tahun berarti dia tidak hamil-hamil, berarti memang rahimnya sudah bersih dari sperma suaminya yang dulu. Maka boleh dia menikah setelah itu. Apalagi sekarang biasanya efek KB ini, ibu-ibu ini setelah minum KB itu pil dan yang lainnya itu banyak yang tidak haid, bahkan sampai ada yang tidak haid 2 tahun tidak haid. Maka yang seperti ini kalau dia dicerai suaminya di tengah-tengah itu, maka dia menunggu berapa tadi? Baru boleh dilamar 1 tahun dia tunggu. 1 tahun dia tunggu. Baru dia boleh nikah lagi. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala ayyuma imra'atin tuliqat fa hadat haidatan aw haidatain. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, wanita mana saja yang dicerai kemudian dia haid sekali atau 2 kali, setelah itu summa rafa'atha haidatuha, kemudian setelah itu tidak haid lagi,
Mestinya kalau dia haid kan berapa masa iddahnya berapa kali tadi? Wanita yang masih haid masa iddahnya berapa? Berapa kali haid? 3 kali haid. Dia sekarang kata Umar bin Khattab, wanita mana saja yang haidnya sekali, 2 kali, kemudian setelah itu tidak haid lagi. Fa innaha tantadhir 9 asyhur, maka dia harus menunggu 9 bulan. Fa in bana biha hamlun fadzalika. Kalau jelas dia hamil setelah 9 bulan, maka stop dulu sampai dia melahirkan. Wa illa i'tadad ba'da 9 asyhur 3 asyhur. Setelah kalau dia tidak hamil selama 9 bulan, maka barulah dia tambah masa iddahnya 3 bulan. 9 tambah 3 berapa jadinya? Setahun. Ini kasus wanita yang dia haid sekali atau 2 kali kemudian hilang, padahal kan nunggu sekali lagi. 3 kali haid baru dia boleh dilamar. Ini setelah haid sekali atau 2 kali hilang sama sekali, maka disuruh nunggu 9 bulan. Kalau dia hamil berarti ya nunggu sampai dia selesai melahirkan, kata Umar bin Khattab. Tapi kalau tidak hamil berarti tambah 3 bulan. Jadi yang 3 bulan inilah masa iddahnya sebenarnya. Yang sebulan itu untuk memastikan ada anak atau tidak. Makanya kemudian digabungkan jadi satu tahun. Summa halat. Kalau sudah 9 bulan tidak ada hamil, ditambah 3 bulan, maka dia halal untuk menikah setelah itu. Nah, bisa dipahami ya? Jangan salah-salah. Nanti mentang-mentang janda pirangnya cantik nanti, padahal dia ndak haid selama setahun. Hati-hati. Jangan pakai patokan yang 3 bulan, salah. Ya, 3 bulan atau 3 kali haid itu bagi wanita yang apa? 3 kali haid itu bagi wanita yang masih lancar haidnya. Tapi kalau tiba-tiba haidnya hilang, maka tunggu 9 bulan, setelah itu tambah 3 bulan, jadilah setahun. Bagaimana sekarang kalau menggunakan medis? Ya, dia sekarang haid sekali, haid 2 kali. Setelah haid 2 kali ini tidak haid yang ketiga kalinya, padahal sudah lewat masanya. Biasa harusnya sudah haid yang ketiga ini, sementara sudah ada calon yang mau melamar dia. Boleh nggak dia periksa ke dokter daripada nunggu 9 bulan atau setahun tuh? Maka boleh. Kalau dokter yang betul-betul ahli, ini bukan dokter abal-abalan ya, dokter yang ahli, dia sudah lihat kandungannya ada janin apa enggak, ternyata bersih, maka tidak perlu nunggu setahun. Tidak perlu nunggu setahun. Dengan syarat ini betul-betul hasil lab yang akurat. Maka seperti ini boleh untuk menikah tidak menunggu 9 bulan atau setahun. Nah, Allah taala. Wal mutallaqah qabla dukhul biha la 'iddat 'alaiha. Adapun wanita yang sudah menikah, sudah akad nikah tapi kemudian dicerai sebelum melakukan hubungan suami istri, maka tidak ada masa iddahnya. Wanita yang sudah menikah kemudian belum disentuh oleh suaminya, belum disentuh maksudnya belum ada hubungan jima di sini, hubungan intim suami istri, kemudian setelah itu dicerai, maka tidak ada masa iddahnya, langsung boleh nikah besoknya si perempuan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab yang 49, ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minat, wahai orang beriman, jika kalian menikahkan wanita yang beriman, summa talaqtumuhun, jika kalian menikah dengan wanita beriman kemudian kalian cerai mereka, min qabli an tamassuhunna, sebelum kalian menyentuh mereka, famalakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha, maka tidak ada iddah bagi mereka atas kalian, maksudnya mereka tidak ada masa iddahnya. Sekarang akad nikah ini sudah sah akad nikah, sebelumnya ndak pernah dilihat istrinya bagaimana, online saja sebelumnya, ternyata setelah dilihat wajah aslinya ngeri misalnya, kemudian akhirnya dia minta cerai langsung, maka si wanita setelah dicerai ndak ada masa iddahnya, besok lusanya boleh dia nikah lagi dengan laki-laki yang lain. Atau mungkin karena dipaksa oleh dua orang tuanya setelah akad nikah tidak pernah mau disentuh istrinya, sampai berminggu-minggu tidak mau disentuh,
kemudian dia ceraikan istrinya, maka istrinya ini tidak ada masa iddahnya. Setelah hari dicerai, boleh juga hari itu juga dia menikah dengan laki-laki lain. Nah, kemudian kata Syekh, wa yajibu lil mu'tadah ar-raj'iyah as-sukna wan nafaqah. Wanita yang dia menjalani masa iddah raj'i. Raj'i itu masih bisa balik ke suaminya. Ya, cerai 1, cerai 2. Bagaimana? Masih dikasih nafkah apa enggak? Masih wajib dikasih nafkah selama masa iddahnya. Ini diperhatikan, okay? Bukan berarti cerai pertama, cerai kedua itu kemudian udah tidak ada nafkah lagi, tidak ada tempat tinggal lagi. Tetap boleh dikasih. Artinya tetap dikasih di sini. Bukan boleh ya, tetap dikasih. Sebagaimana firman Allah dalam surah Talaq ayat 6, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Berikan mereka tempat tinggal di mana kalian tinggal semampu kalian. Siapa mereka? Istri-istri yang sudah kita cerai 1, cerai 2. Tetap nafkahnya, belanjanya tetap. Ya, nanti kalau selesai masa iddah kita tidak mau rujuk, baru kemudian selesai sudah. Tidak boleh, artinya boleh kita tidak ngasih nafkah lagi. Bahkan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengusir mereka dari rumah-rumahnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Talaq ayat 1, la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna. Jangan kalian mengeluarkan istri-istri kalian itu dari rumah-rumah mereka setelah dicerai 1 dan 2. Tidak boleh juga mereka keluar dengan inisiatif sendiri, pulang sendiri, tidak boleh. Karena cerai 1, cerai 2 masih bisa balik, dan sunnahnya tetap berada di rumah si suaminya tersebut. Kemudian kata Syekh, wajibul lil ba'in asqna duna nafaqah illa an takuna hamilan. Adapun kalau sudah selesai dia tidak rujuk-rujuk lagi, tolak ba'in ya, dan tidak rujuk-rujuk lagi, maka di sini nafkah boleh tidak diberikan. Illa antakuna hamilan, kecuali kalau dia dalam keadaan hamil, maka tetap wajib untuk kita kasih dia nafkah. Sudah cerai 3 atau cerai 1, cerai 2, tidak rujuk-rujuk lagi, sudah selesai masa iddah, maka nafkah tidak wajib lagi bagi kita. Tapi kalau si mantan istri kita itu lagi hamil, dan hamilnya itu kan anak kita, maka wajib untuk kita kasih dia nafkah, tetap wajib untuk dikasih nafkah. Anak kita cukup dulu. Allah Ta'ala sallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhir da'wan alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.